atau mimpi yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Saya senang mengatakan bahwa menjadi serupa dengan Kristus bukan lagi satu mimpi, tetapi sudah menjadi realiti dalam kehidupan orang percaya, yaitu bukan saja terus-menerus dipelajari setiap hari, tetapi sudah waktunya dibudayakan atau menjadi gaya hidup kita setiap hari. Saya menegaskan bahwa menjadi serupa dengan Kristus adalah proses pembelajaran seumur hidup untuk mengenal Allah sekaligus menjadikan gaya hidup kita setiap hari, karena Allah sendiri yang membuat dirinya dikenal. Jadi bukan kita yang bersahabat dengan Allah, melainkan Allah lah yang membuat dirinya bersahabat dengan kita dan membuat kita mengenal Dia. Mengenal Allah merupakan ungkapan yang mengungkapkan kedaulatan Allah yang berinisiatif mengasihi, memilih, memanggil, menebus, dan memelihara kita. Karena itu, mengenal Allah tidak hanya sebatas mengetahui Dia, melainkan mengalami hubungan yang seutuhnya dengan Dia. Semakin kita memiliki hubungan intim dengan Dia, semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengenal Dia, semakin kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Orang yang berusaha menjalinkan hubungan yang intim dengan Allah, maka keserupaan dengan Kristus menjadi gaya hidup atau budaya hidup orang percaya. Pengurusi mesyuaratkan setelah jemaat Tuhan yang saya hormati dan kasihi, saya dan rekan-rekan mendapatkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemimpin pelayanan Mira, pemimpin pelayanan Minta, pemimpin pelayanan PKM dan pelayanan PKK, dan semua jemaat Tuhan keseluruhannya, karena senantiasa menyokong pelayanan sidang dalam menjalankan setiap program yang dianjurkan sidang. Bukan hanya menyokong dengan kata-kata, tetapi berkomitmen untuk hadir serta turut terlibat secara langsung sama ada sebagai barisan jalan kuasa pelaksana atau menyokong dengan cara menyumbang ide dan material. Saya secara pribadi begitu terharu dengan keakraban hubungan dan kesatuan di antara pemimpin-pemimpin di ISAIDI Marak-Parak. Saya percaya hubungan rapat dan kerjasama yang padu ini akan sentiasa berterusan demi memastikan pelayanan ISAIDI Marak-Parak semakin mantap. Pengurusi tetap dan semua jemaat Tuhan yang saya hormati dan kasihi, implikasi dari kesatuan pemimpin-pemimpin ISAIDI Marak-Parak terhadap pemimpin peringkat pusat dan kawasan, maka ada beberapa program yang berjaya dilaksanakan sepanjang tahun ini seperti berikut. Yang pertama, bengkel strategis pelaksanaan visi ISAIDI 2050 yang julung kalinya diadakan di peringkat pusat. Seterusnya ke kawasan dan peringkat sidang sebagai usaha ke arah pemantapan pelayanan sidang. Program ini telah berjaya dilaksanakan di sidang, di mana kita berjaya membuat satu dokumen secara lengkap sesuai dengan sasaran dan alamat pelaksanaan pusat ISAIDI sebagai sasaran dan alamat pelaksanaan visi ISAIDI Marak-Parak, dan menyusun sistem pentadbiran sesuai dengan sistem pentadbiran ISAIDI Sabah, yaitu teras 1, teras 2, teras 3. Selain itu, yang sedang diusahakan adalah pemantapan sistem pengurusan keuangan. Bersyukur kepada Tuhan, kita telah melatih unit pendidikan asasi untuk membantu berdahari mengakses data keuangan dalam komputer. Gereja Marak-Parak juga telah berkomitmen untuk menyelaraskan visi dan misi ISAIDI 2023 hingga 2030. Walaupun sebenarnya ISAIDI Marak-Parak sudah menetapkan visi dan misi gereja, tetapi kami akur dengan kepemimpinan pusat, bukan karena terpaksa, tetapi karena memikirkan bahwa inilah waktunya ISAIDI Sabah baik dari peringkat pusat, peringkat kawasan, dan peringkat gereja lokal menyatukan visi dan misi ISAIDI supaya dapat merealisasikan sasaran dan alamat ISAIDI Sabah keseluruhannya. Yang kedua, pemantapan pemuridan. Buku berakar kuat yang dilancarkan secara resmi oleh pimpinan pusat ISAIDI serta mengadakan bengkel. Gereja ISAIDI Marak-Parak bukan saja mengantar wakil sidang mengikuti bengkel pertama dan lanjutan dari bengkel tersebut, tetapi ISAIDI Marak-Parak juga sedang berusaha untuk menjalankan kelas pemuridan melalui kelompok-kelompok skill. Saya dimaklumkan oleh tenaga pengajar terdiri dari para tenaga bahwa pelajaran sudah sampai ke bab 6 dan juga ada di bab yang ke-7. Dengan harapan melalui pelaksanaan ini, iman jemaat semakin ditemukan atau berakar kuat di dalam Tuhan, dan kita dapat melihat sejauh mana komitmen dan integriti jemaat Tuhan dalam menjayakan pemberitaan ini. Program-program di atas adalah permulaan kepada perjuangan
bagi sesi ini dan seterusnya. Inilah suatu bukti kepemimpinan bisa dimarak-marak memperlihatkan kesungguhan kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan kepemimpinan ISTAI Pusat untuk merealisasikan visi dan misi ISTAI Sabah. Ada banyak program yang sudah diatur dan dilaksanakan sepanjang tahun ini, namun saya tidak dapat menyebut satu persatu, tetapi nanti kita akan mendengar laporan dari setiap usaha sebentar lagi. Program-program yang disusun atur itu merupakan strategi yang saya dan Majelis tidak memikirkan sesuai untuk kami membuat seluruh jemaat ISTAI Barak-Barak mencapai objektif next level secara bersama-sama tanpa ada seorang pun yang ketinggalan. Pengurusi tetap dan semua jemaat Tuhan yang saya hormati dan kasihi. Tahun ini merupakan terakhir bagi sesi 2022 dan 2024. Karena awal tahun depan adalah Masyurat Agung. Kemungkinan ada yang meneruskan tugas untuk sesi yang seterusnya atau tidak, tetapi kita tetap menyerahkannya dalam ketetapan Allah. Sebagai pembakar semangat, penjana kesatuan yang berterusan serta nilai tambah pada seluruh jemaat ISTAI Barak-Barak agar senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan terus fokus mencapai misi dan hala tujuh pelayanan yang masih berbagi beberapa bulan di sesi 2024 dan terusnya secara bersama-sama. Maka saya sebagai pastor sidang dan selaku ketua majelis sidang memperkenalkan beberapa ungkapan seperti berikut. Pertama, saya milik Kristus yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 24. Kenapa saya memilih ungkapan ini sebagai pembakar semangat? Karena saya mau setiap jemaat Tuhan menyadari bahwa mereka bukan milik mereka sendiri, bukan milik pemimpin gereja, bukan milik sesiapa, tetapi mereka adalah milik Kristus. Saya mempunyai kerinduan agar semua jemaat Tuhan menyadari bahwa sebagai pribadi milik Kristus, seluruh kehidupannya harus mencerminkan karakter Kristus. Oleh itu ketika kita melayani Tuhan, maka kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh hanya karena mengasihi Tuhan dan bukan untuk keuntungan diri kita semata-mata. Yang kedua, bekerja bersama bermakna menang bersama. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Saya tidak mau pemimpin bekerja bersendirian, sehingga sesama pemimpin atau sesama ahli majelis sidang pun tidak mengetahui perjuangan pelayanan dalam organisasi mereka. Tiada istilah pertunjukan seorang diri, tiada istilah hero, tiada timbul kata kalau bukan saya atau kalau bukan dia dan sebagainya. Jemaat Tuhan ISTAI Barak-Barak bukan milik mana-mana syarikat dunia. Perjuangan pemimpin dan jemaat Tuhan adalah untuk Kristus, untuk kerajaan Allah, dan hanya untuk melaksanakan agenda Tuhan. Kerinduan saya adalah saya mau melihat pemimpin-pemimpin dan jemaat Tuhan senantiasa berganding bahu, bekerja bersama-sama, melayani Tuhan tanpa mengira perbedaan apapun yang kelihatan. Biarlah semua pemimpin dan jemaat Tuhan saling menyokong kesedihan, ucapan syukur, kejayaan, pemegahan, cebara, ujian iman akan kita kongsi bersama-sama. Yang ketiga, untuk diri sendiri untuk berkomitmen dan katakan saya mampu. Dalam Roma 5 ayat 4-5. Ramai di antara kita sudah menjadi pemimpin jemaat Tuhan sekian lama. Dan mungkin juga sudah sering mendengar kemungkinan mengatakan kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu, tetapi akhirnya perencanaan tersebut tetap di peringkat perencanaan dan tidak dapat dijalankan karena ada pemimpin atau jemaat Tuhan tingkat dengan pikiran bahwa saya tidak mampu atau saya tidak ada masalah karena kekangan atau masalah itu dan ini. Namun hari ini saya membawa pemimpin mengisolasi diri dan menuntut diri untuk berkomitmen. Apakah selama ini kita sudah berkomitmen atau menuntut diri sendiri untuk berkomitmen dan berkata saya mampu? Walau bagaimanapun dalam hal ini, ketika kita merancang sesuatu program yang sudah dilihat ke depan, bahwa program tersebut akan menemui jalan menuju. Jangan biarkan komitmen kita pudar. Tetapi bukan hasil yang Tuhan lihat, tetapi komitmen kita. Karena komitmen adalah salah satu ciri-ciri integriti diri dan pelayanan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang memberikan hasil karena pengharapan tidak mengecewakan. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita dan Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Baik cepat atau lambat itu urusan Tuhan. Yang penting kita tetap berkomitmen. Ahli majelis sidang, pelayanan wira, pelayanan wanita, pelayanan pemimpin didik karena Allah berkomitmen, berdedikasi dan berintegritas serta kerjasama yang jitu dengan asas sidang mengalas tugas sepanjang tahun 2024. Dengan penuh sukacita
dan ucapan syukur kepada berpasnya syukur ya. Orang ini dalam hati saya, walaupun dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan Allah di atas kesetiaan yang telah terbukti memimpin saya di barat-barat menghargai 2024 ini walaupun mengalami perubahan. Sekiranya ada yang belum kita capai pada tahun ini, bukan berarti kita gagal, melainkan membuka ruang sekali lagi bagi kita untuk terus berjuang bersama dan tidak akan menjejaskan semangat yang penting jangan putus asa, karena kita tahu bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan, dan karena pelayanan ini milik Tuhan, pasti Tuhan memberikan usaha kita, memberkati usaha kita. Pengurusi tetap dan jemaat Tuhan yang saya hormati dan dikasihi, di kesempatan ini juga saya ingin mengutarakan isi hati saya yang terdalam untuk semua jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi. Setiap orang mempunyai pendirian dan ideal masing-masing, dan kalau boleh masing-masing berusaha untuk mempertahankan pendirian atau ideal tersebut sehingga diterima semua. Namun saya merayu supaya jemaat Tuhan senantiasa memiliki sikap tunduk dan menghormati pemimpin kita, seperti mana tulisan Rasul Paulus dalam surat Ibrani 13 ayat 17. Mungkin ada yang berkata, saya akan taat kepada pemimpin jika mereka seperti pemimpin terdahulu. Tetapi saya ingin mengingatkan kita bahwa Allah kita tidak pernah berubah, baik kemarin, sekarang, dan selamanya. Visi kerajaan Allah tetap sama bagi kita. Cuma misi ke arah itu akan dicurahkan oleh kereta kepemimpinan sedia ada. Namun percayalah bahwa semua itu dalam pengawalan Tuhan. Oleh yang demikian, kami berkeyakinan penuh bahwa semua jemaat Tuhan akan menyokong kami untuk mencapai visi-misi dan hal tujuh pelayanan dalam sidang. Bagi tujuan ini, dengan penuh harapan kami maklumkan kepada semua jemaat Tuhan bahwa kepemimpinan akan terus memperkasakan pemuridan, memperkasakan kepemimpinan, mengaktifkan dan memperkasakan doa, memperkasakan penginjilan, mengaktifkan pelayanan anak-anak, muda, dewasa, dan warga amas, dan meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi seperti secara dan matlamat visi bisa dimarahkan. Walaupun banyak kelemahan, tetapi besarlah harapan supaya jemaat Tuhan terus menerus menyokong dan mendoakan kepemimpinan sidang. Jika kita memuliakan Dia dan membangun kerajaan Allah, Allah akan mengurapi kita untuk mengatasi penghalang. Pengurus tetap dan semua jemaat Tuhan yang saya hormati dan kasihi, mengakhiri ucapan dasar, sekali lagi saya menyuruh supaya kita terus berkomitmen merealisasikan perintah Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Perjuangan pelayanan bisa dimarak-marak akan senantiasa diuji dengan berbagai cabaran, sama ada hari dari dalam atau luar. Tetapi saya menyuruh agar semua pemimpin dan jemaat meletakkan diri kita masing-masing, menuntut diri berkomitmen sebagai bagian yang penting yang melengkapkan tubuh Kristus. Saya yakin kuasa dari kesatuan membawa berkat. Mari katakan pada diri sendiri, saya adalah Alex saya disabar, memiliki identitas Injil, yaitu milik Tuhan. Sekian.